Dan ini sebagai hukuman yang adil. Jadi api tersebut, api neraka tersebut itu adalah naru adlin, ya, sebagai bentuk keadilan, ya, dijadikan sebagai hukuman yang setimpal ini. Itu adalah hukuman yang adil, bukan hukuman yang zalim. Api tersebut dinyalakan memang bagi orang yang layak mendapatkan azab tersebut. Makanya ini merupakan sebuah keadilan. Jangan dipahami Allah zalim, ya, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang menuhankan akalnya di dalam memahami Al-Quran dari kaum liberal dan yang semacamnya, sehingga menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas, menuduh Allah tidak adil. Ini loh, kadang di barat sana atau bahkan di sini juga ada yang menakut-nakuti, ya, Allah ini kejam, gitu kan. Bahkan sampai ada kan ya orang yang justru ketika diancam seperti itu malah dia tertarik, akhirnya berubah pandangannya, ya karena memang ini pantas didapatkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang diancam di ayat ini. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya di antara penyakit hati yang paling berbahaya, di antara penyakit-penyakit hati lainnya, itu adalah kesombongan. Penyakit hati kesombongan ini tidak hanya menimpa iblis la'natullahi alaih, tidak hanya menimpa para pelaku dosa al-mujrimin, tetapi penyakit hati yang satu ini juga menimpa sebagian kita kaum muslimin. Penyakit kesombongan ini tentunya dapat mendatangkan penyakit buruk. Sesungguhnya kesombongan itu dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kesombongan itu hanya sebesar dzarrah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar dzarrah. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seseorang bertanya, sesungguhnya orang itu menyukai pakaian yang indah, menyukai sendal yang indah. Ya. Apakah ini termasuk kesombongan? Ditanyakan kepada Rasul, apakah ini juga termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya
Allah itu maha indah. Dan dia menyukai keindahan. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan atau merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Nah, dalam bahasa Arab, dzarrah, ya, sebagaimana yang maksud di dalam hadis tersebut, itu memiliki beberapa makna. Di antaranya sebagaimana yang kita pelajari di surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Ya, apa artinya Az-Zalzalah? Goncangan, ya. Kalau zilzal, gempa. Tadi siang merasakan gempa tidak? Kencang ya? Allah musta'an. Baik, di dalam surat Az-Zalzalah Allah juga telah menyebut kata dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Telah berlalu kita bahas tentang masalah dzarrah. Ini ada kaitannya. Ya. Karena kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Ya. Ya, biasanya diterjemahkan apa? Biji sawi, gitu ya. Sebesar biji sawi. Ada juga yang menerjemahkan apa? Biji atom, gitu ya. Dan lain sebagainya. Makna-makna yang barangkali ya, para ulama tidak pernah menyebutkannya. Ya, karena memang kata dzarrah ini dapat diartikan dalam beberapa makna. Di antaranya dzarrah itu adalah semut kecil. Ini yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang kita pelajari di surat Az-Zalzalah itu kan apa? Di antara maknanya adalah semut kecil. Yang mana tatkala kita meletakkan semut kecil itu pada sebuah timbangan, maka beratnya itu sangat sedikit, bahkan hampir ya tidak dianggap gitu ya. Beratnya semut kecil tersebut. Dan di antara makna dzarrah lainnya adalah satu butir tanah yang melekat pada tangan seseorang tatkala dia membersihkan telapak tangannya setelah ia menepuk gitu ya. Ya. Itu satu butir tanah itu adalah dzarrah. Ada juga yang disebutkan oleh para ulama, dzarrah itu adalah sebuah partikel kecil yang tampak tatkala cahaya matahari itu menyinari jendela yang sedang dibuka di pagi hari, ya, atau di siang hari, ya. Nah, sebenarnya semua makna dzarrah ini menunjukkan bahwa dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Bukan hanya kecil, sangat kecil. Dan jika dzarrah itu diletakkan di timbangan, hampir kita tidak tidak mendapati ya, atau hampir tidak memiliki berat sama sekali. Ya, saking kecilnya. Nah, ini sungguh menjadikan kita patut waspada. Ya, seberat ya atau sebesar dzarrah sekalipun kesombongan itu dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan ya, Iyad bin Himar radhiyallahu anhu ya, mengatakan qama fina Rasulullah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri berkhutbah gitu ya di tengah-tengah kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha amarani, innallaha auha ilayya an tawadhu. Innallaha amarani, innallaha auha ilayya, begitu ya. Innallaha amarani, sesungguhnya Allah
memerintahkan kepada aku. Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada aku. Agar apa? Antawada'u. Agar supaya kalian itu tawadhu'. Saling merendahkan hati. Ya, saling merendah. Ya, saling merendahkan hati. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Wala yabghi ahadun ala ahad. Agar supaya tidak ada orang yang berbangga terhadap dirinya atas orang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim kepada orang lain. Jadi ini jelas, ya, menggambarkan bahwa di antara sikap tawadhu itu adalah tidak merasa besar, tidak merasa hebat di hadapan orang lain, melainkan harus senantiasa menghargai, menghormati. Makanya di antara ciri seorang muslim, dan dia dikatakan seorang muslim tatkala dia menjadi saudara muslim lainnya tidak menzaliminya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang larangan mencela dan mengumpat, karena itu diancam. Ya, ancamannya sangat keras. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini hadis ini atau sabda Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Ya, ini selaras. Sebagaimana hadis lainnya juga, al-muslimuna man salimal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu kan. Ada juga hadis lain apa? Yang namanya seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Gitu kan? Ya, ini hadis yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang namanya seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Dia adalah saudara muslim lainnya. Ya. Walaupun tidak sekandung. Tapi ya, begitulah sabda Nabi SAW. Sesama muslim itu saudara. Kalau dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, saudara itu apa? Saudara seiman. Dalam hadis, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahqiruhu. Jadi konsekuensi dari persaudaraan sesama muslim, yang namanya saudara itu la yadhlimu. Tidak boleh saling menganiaya, tidak menganiayanya, tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, dan tidak meremehkannya, tidak menghinanya. Itu konsekuensinya. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Jadi sambil menunjuk, Rasulullah sambil menunjuk ke dadanya, seraya mengucapkan kata at-taqwa hahuna sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jahat. Cukuplah seseorang itu dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Tidak main-main, ya. Cukup seseorang itu dikatakan jahat kalau dia apa? Ya. Tidak hanya jahat, dia akan menjadi orang yang paling rugi. Orang yang muflis, walaupun nanti pada hari kiamat datang dengan membawa segunung hasanat, kebaikan. Itu akan habis, bahkan minus, tatkala dia meremehkan hal ini. Ya. Kata Nabi, bihasbi imri'in minasyarr,
an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan atau dianggap penjahat gitu ya, atau dia jahat, ya, berbuat jahat, manakala dia menghina saudaranya sama muslim. Kenapa demikian? Ini patut menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim secara umum, terlebih lagi para penuntut ilmunya. Tidak hanya para penuntut ilmu, bagi para ustadz, para dai. Ya. Janganlah saling mencela, baik sesama dai maupun kepada mad'u. Ini menunjukkan kesombongan dan menunjukkan amarah, tidak sabar, kehilangan sifat sabar. Iya. Hadis ini cukuplah menjadi nasihat bagi kita semua kaum muslimin yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, yang dengan keislamannya Allah persaudarakan kita. Ya. Janganlah karena kesombongan dan amarah, ya, ketidaksabaran kita, ya, sekali lagi, ya, ini adalah taufik dari Allah. Ya. Kita jangan sampai dengan mudahnya lisan ini mencela atau mengumpat, ya, kalau lisan itu mengumpat gitu. Atau dengan perbuatan atau tangan kita mencela gitu ya. Karena makna humazah itu mencela dengan perbuatan. Kalau lumazah itu mengumpat dengan umpatan atau dengan ya, walaupun ini kalau dalam bahasa Indonesia maknanya jadi ini ya, hampir sama ya, antara mencela dan mengumpat ya, tapi dalam bahasa Arab yang namanya humazah itu bil fi'li, ya, dengan perbuatan, sedangkan lumazah itu dengan ya kata-kata, dengan lisan. Patut menjadi renungan kita bersama, terutama ya Ahlus Sunnati wal Jamaah, memperhatikan akhlak adab ini, ya, di mana seorang muslim, antara satu muslim dengan yang lainnya, kata Nabi SAW, kullul muslimi alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim yang satu dengan muslim lainnya haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tersebut ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua ya. Siapapun di antara kita yang mengaku muslim ya, mengingatkan kepada kita agar jangan gampang mengumpat, gampang mencela. Kita patut memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali kita pernah mengumpat, pernah mencela, ya, tanpa kita sadari, ya. Karena itu menjadi tolak ukur ketakwaan kita. Karena terkadang kita tertipu, ya, tertipu dengan diri kita atau tertipu dengan orang lain yang mungkin kita anggap rendah secara zahirnya. Mungkin dia hartanya lebih sedikit daripada kita. Mungkin dia tidak memiliki jabatan seperti kita. Kita tertipu dengan penampilannya, sehingga dengannya kita dengan mudah melontarkan kata-kata atau kita bersikap, jadi sikap mencela dan mengumpat. Padahal bisa jadi ya, orang yang kita anggap rendah, orang yang kita anggap hina, itu ternyata jauh ya lebih mulia dibandingkan kita.
Atau kita melihat orang yang mungkin masih bergelimang dengan dosa. Atau mungkin kita mendapati orang lain yang mungkin amalannya lebih sedikit daripada kita, yang ternyata orang tersebut bisa jadi lebih ikhlas daripada kita ya, dalam beramal, walaupun amalannya lebih sedikit. Atau orang yang berbuat maksiat ya, atau sedang tersesat gitu ya, kita tidak tahu akhir kesudahannya ya. Maka seharusnya ketika seseorang melihat saudara muslim yang lainnya yang masih menyimpang atau ya dia maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak malah kemudian mengumpatnya atau melakukan apa yang disebut dengan ta'yir. Ya, atau kita membuli, meremehkan, menghina gitu ya, merendahkan. Jangan. Karena bagi Allah sangat mudah membalikkan keadaan kita dan keadaan dia. Ya. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita tidak terpedaya ya dengan kondisi orang lain yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kondisi kita, maka Nabi SAW mengajarkan doa Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku mimma btalaka bihi, dari apa yang menimpa dia ya, orang yang kita lihat. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan kepadaku, memberikan karunia kepadaku ya, dengan ya karunia atau kelebihan yang tidak didapatkan orang lain ya dari makhluknya. Nah, dengan doa ini kata Nabi SAW, maka seseorang itu tidak akan ditimpa bala sebagaimana yang dia saksikan, dia lihatnya. Dengan doa tersebut, maka seseorang akan terhindar dari bala yang menimpa orang yang dilihatnya. Dan bala itu ya ini bukan hanya dalam urusan dunia, ya, maksudnya mungkin orang yang ditimpa musibah dunia, tidak hanya dunia, tapi juga dalam agama. Makanya tadi seperti orang yang sedang ya bergelimang dengan dosa, dia sedang mendapatkan bala, ya, dari sisi agamanya, dia sedang kena musibah agamanya. Maka jangan kita justru mengumpat, merendahkan ya, atau mencela dia ya. Tapi kita ucapkan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Supaya kita tidak tertimpa musibah atau bala yang menimpa ya saudara kita atau orang lain yang kita lihat dia dalam keadaan tersebut. Jadi tentang larangan mencela, merendahkan orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan letak takwa itu di hati. Itu mengisyaratkan bahwa jika seseorang itu suka mencela, merendahkan orang, mencibir orang, menjatuhkan kehormatan orang, maka isi dada orang tersebut bermasalah. Atau dalam tanda kutip ketakwaannya bermasalah. Ya, karena bagaimana mungkin orang dikatakan bertakwa akan tetapi masih merendahkan orang lain? Tidak mungkin. Sesungguhnya orang yang suka mengumpat, suka mencela, suka merendahkan orang lain, maka pada dasarnya dia telah terjangkiti penyakit kesombongan, penyakit keangkuhan. Oleh karenanya kita hadir di majelis ini ya, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Humazah ini.
Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira, menyangka bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak benar. Ya, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan. Maksudnya api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik atau membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu di atas sesungguhnya api itu atas mereka muqsadah, ya, ditutup rapat-rapat. Fi 'amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu fi 'amadim mumaddadah, terikat pada tiang-tiang yang mumaddadah, yang panjang. Ya. Jadi di surat ini terdapat ancaman yang keras. Ya. Karena itu sebenarnya temanya yang pertama, al-wa'id likulli humazatil lumazah. Dengan surat ini, surat yang mungkin kita anggap anak kecil saja hafal. Ini surat yang mungkin kita anggap remeh, padahal tidak ada yang remeh di Al-Quran. Surat yang kadang karena kita anggap remeh, jadi apa? Ya, kita tidak memperhatikannya, tidak memperhatikan isinya. Ya. Jadi tema surat ini ada dua. Yang pertama, ancaman bagi setiap pencela dan pengumpat. Kemudian yang kedua, ancaman bagi orang yang disibukkan dengan dunia, mengumpulkan harta, ya, berambisi untuk mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya, dengan ancaman yang keras pula, yaitu dengan ancaman neraka, dengan api yang dinyalakan, ya, kepada setiap yang dilemparkan kepadanya, yang dapat membakar sampai ke hati. Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri neraka di dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa api neraka itu membakar sampai ke hati. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Ini ada hubungannya dengan mengumpat dan mencela. Alasannya karena tidaklah seseorang itu suka mengumpat mencela kecuali ada penyakit di dalam hatinya. Maka ini adalah indikasi yang kuat, yang sangat kuat, bahwa di dalam hati seseorang itu, sekali lagi, ya, ada penyakit kesombongan yang pantas, ya, api neraka atau al-hutamah, api Allah Subhanahu wa taala itu sampai membakarnya sampai ke hati. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Humazah ini, tema yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang ayat alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi di antara sifat yang menjijikkan, yang jelek,
itu jamma' manna. Ya. Yaitu sifat orang yang kerjaannya mengumpulkan harta. Ya. Jamma'. Namun dia apa? Manna'. Sudah kerjaannya mengumpulkan harta dan dia menahan-nahannya. Ya. Pelit. Tidak mau memberi. Ya. Bakhilun la yu'ti. Dia bakhil, pelit dan tidak mau memberi. Enggan ya untuk memberikan ya harta. Dan di sini mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Wa'addadah. Ayat ini kalau kita perhatikan dari susunannya, ini ada faedah di dalam bacaan Al-Quran. Kita dapati kata wa'addadah. Addada yu'addidu. Ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan. Gitu ya. Di dalam bacaan Imam Abu Ja'far, Ibnu Amir, Hamzah, Kisai, Khalaf, dan Rauh. Ya. Para imam qiraah tersebut membaca kata jama'a ditasydidkan mimnya, jamma'a. Ya. Jadi ada bacaan yang mutawatir, ya. Diriwayatkan di sini kata jama'a dibaca dengan mentasydidkan mimnya alladzi jamma'a. Ya, alladzi jamma'a malan wa 'addadah. Ya, jadi wazannya sama dengan addada. Ya, menunjukkan ada unsur mubalaghah. Ya. Ala taktsir, jamma'a ala taktsir. Menunjukkan bahwa mengumpulkan harta itu dalam rangka memperbanyak. Ya. Sebagaimana wa'addadah, menghitung-hitungnya di sini ya secara ambisius. Menghitung-hitungnya itu karena saking cintanya terhadap harta yang dikumpulkannya. Hingga itu membuat dia lupa, lalai. Ya. Sampai-sampai dia mengira apa? Ya, yahsabu annama lahu akhlada. Ya. Sampai-sampai di ayat berikutnya ya Allah berfirman yahsabu annama lahu akhlada. Sampai-sampai dia mengira bahwa hartanya tersebut itu akan dapat mengekalkannya. Padahal tidak. Ya, maka nanti dibantah kalla dengan kata-kata kalla. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengumpulkan harta atau mencari harta ya, dalam hal ini tidak tercela. Ya, pada dasarnya itu sesuatu yang mubah. Tidak tercela. Namun kalau mengumpulkan harta, kalau sudah mengumpulkan harta dalam rangka memperbanyak harta tersebut, hanya memperbanyak atau karena saking cintanya, saking ambisiusnya, ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, maka ini menjadi tercela. Maka dari ayat ini seorang muslim sepatutnya bersikap dengan benar terhadap harta. Ketika mengumpulkan harta, jangan sampai seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di pagi harinya, di sorenya, harinya. Bukan dia menghitung untuk ya untuk dia keluarkan sedekahnya atau zakatnya, bukan. Tapi hanya ya karena saking senangnya akhirnya dia menghitung-hitungnya. Jadi di situ
Di ayat wa'addadah itu ada sighah mubalaghah. Ya. Maksudnya dia tidak hanya sekedar menghitung harta tersebut, tapi apa? Menghitung-hitungnya. Disebabkan karena saking ambisiusnya, saking cintanya ya terhadap harta tersebut, dia khawatir kalau hartanya itu berkurang. Jadi menghitung-hitungnya itu karena khawatir apa? Berkurang harta tersebut. Sangat disayangkan kadang kita demikian. Kita hitung-hitung takut apa? Harta kita berkurang. Ya. Kita menghitung-hitungnya karena takut apa? Harta kita kurang. Kalau sekedar menghitung ya karena kebutuhan memang untuk apa namanya? Untuk mengetahui haul apa nisabnya gitu ya, nisabnya untuk zakat, atau kita menghitungnya untuk kita keluarkan sedekahnya. Maka menghitungnya demikian tentu tidak tercela. Yang tercela menghitung-hitungnya karena takut apa? Berkurang hartanya. Ya. Barangkali mungkin dengan ya menghitung-hitungnya ini beda ya dengan antara menghitung untuk memanage finansial ya, financial management ya. Itu agar mengatur ya, agar di apa harta tersebut ya tidak mubadzir umpamanya gitu. Maka kan harus dihitung, gitu nggih? Ya, Mas Edo, apa namanya istilahnya manajemen finansial gitu ya. Kita menghitungnya agar apa? Tidak ada yang mubadzir. Jadi kita bisa membagi ya harta tersebut ya untuk nafkah keluarga kita, untuk di jalan Allah, untuk agama Allah ya, dan untuk hak fakir miskin yang ada pada harta kita. Kalau menghitungnya demikian maka tidak tercela. Ya, jazakallahu khairan. Kalau menghitungnya dalam rangka itu ya, maka tidak tercela. Karena tidak ada kekhawatiran akan berkurang harta tersebut. Tapi kalau karena saking ambisiusnya, saking cintanya terhadap harta yang dimilikinya, kemudian dia menghitung-hitungnya karena dia takut akan berkurang hartanya, maka itulah yang tercela. Dia tidak tenang ya kalau hartanya itu berkurang. Dan dia akan senang tatkala hartanya itu bertambah. Jadi kalau dihitung, kok jadi bertambah, senang gitu ya. Kalau berkurang sedih gitu ya. Sehingga dia selalu menghitung-hitungnya. Ini tercela. Ya, ini tercela. Di antara sifat yang harus kita hindari, sifat jelek yang harus kita hindari. Ya, tadi sampai-sampai ya, orang yang mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitung hartanya itu mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Padahal sejatinya tidak ada yang dapat mengekalkan hartanya ya dari tidak ada yang dapat mengekalkan dirinya walaupun itu dengan hartanya. Ya, tidak ada ya harta yang dapat mengekalkan dirinya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan gamblang, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Baik mengekalkan ya apa istilahnya? Dalam arti memanjangkan umurnya tidak bisa. Termasuk mengekalkan nama dan apa kebesarannya atau mengekalkan kenangan namanya apa ya? Atau apa ya dikenang gitu ya agar dikenang selama-lamanya ya. Sama sekali hartanya tidak dapat mengekalkannya ya baik untuk mengekalkan ya tadi apa kenangan atau memanjangkan umurnya. Justru
pemilik harta, ya, yang dia hanya mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitungnya, mereka akan dikekalkan bukan dengan kenangan yang baik, tapi kenangan yang buruk. Ya. Justru dengan perbuatan dia mengumpul-ngumpulkan, hanya mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, maka dia akan dikenang dengan kenangan yang buruk. Dia akan dikatakan sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya. Itu justru yang dikenang, ya, setelah dia mati, setelah dia meninggal. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi karena ini merupakan, ya, perbuatan yang tercela. Ya. Mengira bahwa harta itu akan dapat mengekalkan seseorang, maka Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Ya, kata-kata kalla ini merupakan kata-kata yang oleh para ulama disebut kalimatu rad'in. Kalimatu rad'in. Yaitu kalimatu rad'in wa zajrin. Ya. Ini merupakan kata-kata yang mengandung unsur ancaman sebenarnya. Jadi bukan hanya sanggahan atau bantahan semata, tapi sebenarnya, ya, ini mengandung unsur ancaman pula. Ya. Untuk menafikan anggapan bahwa harta itu dapat mengekalkan seseorang. Ya. Jadi kata-kata kalla itu kata-kata yang mengandung ancaman. Ya. Kalimatu rad'in itu, rad'in yaitu kata sebagai kata pencegahan untuk menafikan anggapan bahwa harta itu dapat mengekalkan, gitu ya. Kata zajr, ya, kalimatu zajrin, yang mana zajr itu, ya, tadi, ya, kata semacam cercaan, teguran, peringatan yang keras, atau kata celaan, gitu ya. Ini merupakan apa? Kata yang mengandung celaan bagi siapa yang mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Itu tercela, gitu ya. La yumbadanna fil hutabah. Sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ini juga tidak main-main. Jadi setelah kata kalla, kemudian kata-kata berikutnya ini ada lam, semacam lam qasam, ya, sebagai lam jawabul qasam, jawabul muqassam yang muqaddar, ya, tersembunyi. Takdiruhu wallahi, demi Allah, gitu ya. Dia sungguh, ya, sungguh dia benar-benar, gitu kan. Ada lam ini apa? Artinya sungguh, ya. Kemudian ditutup dengan nun taukid tsaqilah, nun tasydid itu, ya, ada nun tasydidnya. Ini huruf penyengat yang apa namanya, penekanannya itu lebih. Kan nun taukid itu ada dua, nun taukid khafifah, itu nunnya nun sukun saja. Kalau nunnya bertasydid, ini nun taukid tsaqilah. Jadi penekanannya lebih, menunjukkan bahwa memang benar-benar, sesungguhnya atau sungguh benar-benar, gitu ya, dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Ini sebagai apa? Bentuk penekanan sekaligus, ya, pengagungan, ya, bahwa ini sesuatu yang tidak main-main. Baik, silakan muadzin kumandangkan adzan terlebih dahulu, nanti setelah itu kita tuntaskan. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
firman Allah Subhanahu wa taala, la yumbadanna fil hutama. Kata la yumbadanna itu diambil dari kata nabadha. Ya. Yumbadha itu ada kata, asal katanya adalah nabadha yang bermakna tarah. Jadi kalau yumbadha yutrah. Jadi mungkin bahasa yang tadi ya misalnya diterjemahkan itu dilemparkan. Itu sebenarnya masih masih terbilang sopan gitu ya. Padahal arti kata nabadha sendiri itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berharga. Melempar itu seperti melempar sampah gitu ya. Ya, kalau kata nabadha dalam bahasa Arab itu ya membuang gitu ya. Jadi dilempar artinya dibuang. Kalau dibawa ke makna yutrah artinya apa? Dihempaskan. Barangkali itu diantara makna dari kata la yumbadanna. Sungguh dia benar-benar akan dilemparkan, dibuang, dihempaskan ya ke dalam al-hutamah. Dan ini sebagai bentuk penghinaan. Ya. Tadi ancamannya sangat keras sekaligus sebagai bentuk penghinaan ya atas perbuatan tercela yang dilakukan. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka mal hutamah. Ini sekilas merupakan pertanyaan. Ya. Tapi sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya kan? Tahukah kamu apa itu hutamah? Ya. Maka sebagaimana yang kita pelajari, kata-kata atau ayat yang berbunyi wa ma adraka itu lit-tafkhim. Hadhihi as-sighah lit-ta'zim wat-tafkhim. Ya, ini bentuk pertanyaan yang menunjukkan akan keagungan, kebesaran sesuatu yang ditanyakan. Ya. Yang ditanyakan apa itu hutamah? Ini menunjukkan bahwa al-hutamah ya, yang kemudian nanti ditafsirkan, dijawab ya, dijelaskan makna hutamah itu di ayat berikutnya, itu merupakan sesuatu yang tidak main-main. Ini sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang sepele. Maka ketika kita membacanya, itu dengan penuh pengagungan. Artinya tidak meremehkan dan menganggap ini adalah suatu perkara yang sepele. Setiap kali kita mendapati wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma qari'ah, wa ma adraka mal hutamah. Maka kita yang membaca ayat ini harusnya memasang telinga kita, harus memasang menyiapkan ya, kesadaran kita, pemahaman kita. Yang ditanyakan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, hadirkan ta'zim, rasa ta'zim ya, pengagungan ya terhadap sesuatu yang ditanyakan ini. Ya, ini sesuatu yang besar. Apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Ya. Dan di sini sekali lagi Allah menyandarkan dirinya atas api yang dinyalakan itu. Allah menyandarkan dirinya kepada api ya yang disebut al-hutamah, api yang dinyalakan atau al-hutamah itu. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada yang berhak mengadab dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak ya mengadab dengan api tersebut, api yang dinyalakan tersebut. Dan ini sebagai hukuman yang adil. Jadi api tersebut, api neraka tersebut itu adalah naru adlin ya, sebagai bentuk keadilan. Ya, dijadikan sebagai hukuman yang setimpal ini. Itu adalah hukuman yang adil, bukan hukuman yang zalim. Ya.
api tersebut dinyalakan memang bagi orang yang layak mendapatkan azab tersebut. Makanya ini merupakan sebuah keadilan. Jangan dipahami Allah zalim, ya. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang menuhankan akalnya di dalam memahami Al-Qur'an. Ya, dari kaum liberal dan yang semacamnya. Sehingga menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas, menuduh Allah tidak adil. Ini loh, ya. Kadang di barat sana atau bahkan di sini juga ada yang menakut-nakuti. Ya, Allah ini kejam, gitu kan? Bahkan sampai ada kan, ya, orang yang justru ketika diancam seperti itu malah dia tertarik, akhirnya berubah pandangannya. Ya, karena memang ini pantas didapatkan oleh orang-orang yang, ya, melakukan perbuatan yang diancam di ayat ini. Ya, mengumpat, mencela, ya, mengumpul-ngumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Ya, namun, ya, dia tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Narullahil muqadah ay al-musajjarah al-musa'arah, ya. Api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'ala al-afidah. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ya, sampai ke hati. Ya, karena memang, ya, penyakit tadi, ya, orang mengumpat mencela itu menunjukkan ada penyakit kesombongan di dalam hati sehingga azabnya itu sampai membakar ke hati. Nauzubillah min dzalik. Ya, sampai ke hati. Ya. Al-afidah ini jam'u fuad wa huwa al-qalb, ya. Ya, hati. Wal iyadzu billah. Ya, saking panasnya, ya, api yang dinyalakan tersebut sampai membakar ke hati. Padahal hati itu di dalam gitu ya, di dalam dada itu sampai saking panasnya sampai ke dalam. Innaha alaihim, innaha sesungguhnya al-hutamah itu, ya, neraka yang api Allah yang dinyalakan itu, ya, alaihim atas mereka. Nah, ini siapakah mereka? Atas mereka, sesungguhnya neraka atas mereka ini, al-hutamah ini atas mereka. Siapakah mereka? Al-hammaz, al-lammaz, al-jamma' lil mali, al-manna' lil khairi. Coba perhatikan, siapakah yang diancam dengan neraka ini? Al-hammaz, orang yang suka mencela. Al-lammaz, orang yang suka mengumpat. Al-jamma' lil mal, orang yang sukanya ambisiusnya, senang mengumpul-ngumpulkan harta saja, memperbanyaknya. Al-manna' lil khair, yang dia menahan, ya, tidak mau mengeluarkan hartanya dalam kebaikan. Jadi alaihim ini menggunakan kata ganti yang menunjukkan kepada mereka, ya. Padahal secara ini, ya, di ayat yang pertama itu likulli, ya. Ya, ini kalau dibawa kepada maknanya itu kan kembalinya kepada kata yang tunggal, bukan kata jama', ya. Namun lafaz jama' ini, ya, menunjukkan akan ke semuanya, ya, mencangkup setiap orang yang, ya, mencela, suka mengumpat. Nah, alaihim apa? Muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah ay mughlaqah. Ya. Sesungguhnya neraka, api yang dinyalakan yang dikenal dengan al-hutamah ini atas orang-orang tersebut mughlaqah. Muqsadah ay mughlaqah, tertutup, pintu-pintunya ditutup. Tidak ada celah sama sekali. Ya. Kalau bisa dibayangkan, ya, sebagai renungan kayak di presto, di press gitu, ya. Muqsadah, ditutup rapat-rapat ini seperti presto gitu, ya. Kalau kita itu sampai kadang tulang pun bisa lunak. Durinya bisa hancur, ya.
Nah, itu bisa kita jadikan ya kalau ya ibu-ibu sedang resto gitu. Wah, ini pengibaratan yang luar biasa ya. Nah, dulu nggak ada presto ya gitu ya, nggak ada presto. Tapi ini pengibaratan yang luar biasa. Ketika dipanaskan, ditutup rapat. Kalau masih ada celah kan ya panasnya tidak begitu sempurna. Tapi ketika ditutup rapat-rapat maka panasnya menjadi sempurna. Atau dapat direnungi pula ya betapa dahsyatnya azab ini. Kita bisa membawa kondisi kita ketika kita sedang di ruangan yang tertutup rapat, atau kita sedang di mobil yang AC-nya mati gitu ya. Jendelanya tidak bisa dibuka. Ya. Itu rasanya seperti apa? Diongkep gitu ya. Di oven gitu ya. Keluar-keluar ya, matang. Jadi tertutup rapat, tidak ada celah untuk melarikan diri. Ya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi ya dalam kondisi yang demikian. Tentu ini merupakan kerugian yang besar, tidak ada bandingannya. Kalau di dunia saja, ketika di open, di presto, diongkep seperti itu sudah luar biasa. Apalagi ini adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Fi amadin mumaddadah, lebih mengerikan lagi ya, dan menghinakan ya mereka yang diancam dengan al-hutamah ini, terikat di tiang-tiang yang panjang ya, artinya dari berbagai sisi yang tidak bisa seseorang itu membuka ikatan tersebut ya, lari atau dia melepaskan diri dari ikatan pada tiang-tiang yang panjang itu. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya, menceritakan tentang bagaimana neraka ya, tentang neraka ini di dalam surat ini ya, dan menjelaskan akhir kesudahan orang yang suka ya mencela, suka mengumpat, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, menahannya dari jalan kebaikan. Maka ini tidak main-main. Yang hendaknya kita ketika membaca surat ini bukan hanya sekedar dibaca dengan mulut kita, dengan lisan kita semata. Tapi kita harus betul-betul mengetahui maknanya dengan pemahaman yang benar. Dan kita patut berhati-hati, waspada dari sifat-sifat yang akan menjadikan kita terancam dengan ancaman yang berat ini. Ya. Mengumpat, merendahkan orang lain, mencela orang lain, ya, mengumpat dengan kata-kata, mencela orang lain dengan perbuatan, ya, serta berhati-hati. Kita patut berhati-hati terhadap fitnah harta, yang memang harta ini, ya, bagi seorang manusia, ya, tidak mengenal umurnya. Kalau dia sudah mampu mengumpulkannya, dia akan terus mengumpulkannya. Kalau Allah kasih 1 bukit emas, dia akan mengharapkan 2 bukit emas. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, berhati-hatilah dengan fitnah harta, agar kita tidak terjatuh ke dalam, ya, atau kita memiliki sifat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjauhkan kita dari api neraka, dan memasukkan kita ke dalam surga, dan menjadikan kita semua penghuni surga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya keikhlasan baik di dalam perkataan maupun perbuatan, serta keistiqomahan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.